Hai, perkenalkan nama saya Wuku Firis Kilman dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi apa saja usaha kecil-kecilan untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Universitas Jember. 4 jenis usaha kecil-kecilan untuk mahasiswa Universitas Jember. Apa saja? Yang pertama yaitu jualan pulsa. Jualan pulsa pastinya sudah booming pada saat sekarang. Mungkin sudah yang lalu-lalu sudah ada yang duluan ya. Jualan pulsa di sini tidak memerlukan banyak modal atau tidak memerlukan banyak usaha dalam mengerjakan usaha jualan pulsa ini. Dan jualan pulsa pastinya hanya memerlukan modal sedikit, mungkin sekitar 20.000 atau 50.000 saja kalian sudah bisa menjalankan bisnis jualan pulsa. Adapun contoh seperti apa jualan pulsa, mungkin berikut ini videonya. Barusan itu tadi beberapa fitur yang ada dalam sebuah aplikasi jualan pulsa yang mungkin menurut saya rekomendasi buat kalian dengan modal kecil untuk menjalankan usaha jualan pulsa. Asal kalian tahu, dalam jualan pulsa ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam menjalankan bisnis ini. Seperti dalam jualan pulsa, banyak sekali orang yang memerlukan pulsa atau paket data yang diperlukan. Namun dalam kendala dalam jualan pulsa ini melalui aplikasi yang barusan saya rekomendasi itu memerlukan suatu internet atau paket data untuk menjalankan aplikasi tersebut. Adapun orang yang membuka reseller atau membuka peluang untuk kalian menjalankan bisnis pulsa melalui aplikasi lainnya yang tanpa menggunakan internet. Namun digarisbawahi, dalam berjualan pulsa itu memerlukan kesabaran juga, sebab tidak semuanya orang memerlukan pulsa untuk mengaktifkan paket datanya. Tapi ada tapinya, jualan pulsa sangat bermanfaat dan sangat merekomendasi untuk kalian semua untuk merintis usaha kecil-kecilan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mahasiswa Universitas Jember. Oke, yang selanjutnya, yang pertama barusan adalah pulsa atau jualan pulsa untuk rekomendasi usaha kecil-kecilan
mahasiswa Universitas Jember khususnya ya. Usaha selanjutnya yaitu sebagai YouTuber. Kenapa cuma tidak mengenal YouTube? Nanti semuanya sudah tahu tentang YouTube. Dan mungkin ada yang kurang tahu tentang YouTuber. Mungkin pengetahuan saya sedikit tentang YouTuber. Mungkin kalau menurut saya YouTuber itu orang yang membuat konten di suatu channelnya sendiri untuk menghibur kalian semua. Dalam konten YouTuber atau konten YouTube ada beberapa jenis dalam membuat konten, khususnya konten gaming, konten prank atau konten lainnya. Mungkin yang kalian suka dalam pembuatan konten YouTube yang lainnya, khususnya para kreator membuat YouTube. Di sini saya memberikan beberapa contoh cuplikan konten yang menurut saya sendiri bagus atau kreatif dalam segi konten YouTube-nya ya. Seperti konten gaming Aura, atau kalian tahu sendiri itu pemain Mobile Legend dari EVOS kalian sendiri, dan mungkin PUBG, atau yang saya sering tahu lihat konten tersebut yaitu dari konten kreator Minang Kocak, ya kan, itu dari orang Minang. Dan lainnya, seperti saya kasih tahu konten dari Free Fire, itu juga game hampir sama dengan PUBG. Adapun contoh cuplikan konten yang menjalankan konten kreator dalam menjalani rintis di YouTube seperti berikut. Dia satu ini tukang kibul, bangke kali cok. Oke, ini ya guys ya, hero nya sudah kita dapatkan nih kali ini. Oh, kita lihat aja segimana mantap kita ngebantainya cok ya. Oh, sepele kayak mana? Sepele kayak dulu atau? Sepele dulu. Oh, sepele dulu ya udah, berarti flicker. Oh, Iwan dulu pakai retri cok, main Unox. Tahu nggak? Ingat nggak ya waktu kita bilang, Wan belajar pakai Purify sama flicker Wan. Agak enak, ada dia lama apa-ngapain. Gitu kata dia guys. Mungkin kalian sudah punya gambaran tentang apa sih tentang YouTuber, apa sih konten-konten yang mungkin sekiranya menghibur para pemirsa di rumah. Oke. Dalam pembuatan konten mestinya memikirkan pasar atau penikmat yang akan disajikan, seperti anak-anak, dewasa, atau semua kalangan gitu ya. Selanjutnya, kelemahan dari konten YouTube, manfaat dulu ya. Dalam mungkin manfaat membuat konten, kita merasa manfaat untuk orang ya, mungkin untuk menghibur semua kalangan yang menyaksikan konten tersebut. Dalam pembuatan konten, kita pastinya memerlukan kreativitas dalam pembuatan konten. Adapun pantangan dalam pembuatan konten yaitu kita membuat konten dilarang membuat konten sama seperti yang lainnya. Misalnya orang yang A membuat konten seperti Mobile Legend, tapi dalam isi kontennya tersebut sama seperti orang yang lainnya. Jadi orang tersebut tidak membuat konten namun mengepost ulang konten orang yang lain. Seperti itu sangat dilarang dalam pembuatan konten, dalam konten YouTube pastinya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu Allshop. Mungkin kalian semua sudah paham tentang Allshop ya. Untuk saya sendiri kurang mengerti tentang Allshop. Mungkin Allshop itu menjual barang yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh pembeli yang lain ya, seperti baju, koko,
baju koko atau topi, mungkin yang lainnya. Di sini all shop ada beberapa bagian ya, atau jenis. Mungkin ada jualan all shop mungkin baju, mukena, jam atau aksesoris atau lainnya. Di sini saya memberikan contoh all shop ya, mungkin kiranya rekomendasi buat kalian dari konten-konten atau artis-artis yang sering membeli barang melalui all shop seperti berikut. Mungkin itu all shop yang sering di-endorse atau sering digunakan oleh para artis, khususnya selebgram lainnya yang sering diorder melalui all shop tersebut. Dalam all shop tersebut mungkin memerlukan sedikit modal dalam menjalankan bisnis tersebut, mungkin sekitar 50, 60, atau kalau untuk yang langsung besar mungkin sekitar 1 juta lebih lah. Namun untuk khusus mahasiswa ya mungkin sekitar 100 atau berapa gitu, tergantung budget kalian dalam menjalankan bisnis all shop tersebut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita jual makanan ringan. Dalam penjualan makanan ringan, kita juga memerlukan strategi yang pantas untuk kita jual belikan dalam lingkungan kampus. Mungkin ada beberapa rekomendasi jualan makanan ringan yang mungkin cocok di kampus Universitas Jember. Mungkin berikut ini. Nah, mungkin itu rekomendasi makanan ringan yang mungkin cocok untuk kita jual belikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, mungkin itu saja beberapa rekomendasi yang saya berikan dalam merintis usaha kecil-kecilan yang sedikit memerlukan modal untuk mahasiswa Universitas Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.